Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in. Astaghfiruh min sururi Waalaikumsalam. anfusina. Kita bersyukur pada kesempatan pagi ini bisa ketemu dalam kondisi yang lebih baik. Tentu belum pulih sepenuhnya. Saya pun demikian. Selamat teman-teman sudah pekan ta'aruf ya kemarin. Nanti untuk yang materi apa yang Senin kemarin, insya Allah saya suruhkan. Pagi ini kita mencoba ya membahas tentang persoalan tauhid ya, persoalan tauhid di mana di dalam kondisi kompetisi global ini tauhid menjadi hal yang sangat urgent, menjadi sangat penting di dalam kerangka kita tetap memiliki satu bentuk kepiawaian di dalam berinteraksi dengan pihak-pihak di ranah global, tapi di sisi yang lain kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang memiliki fondasi ketauhidan yang kuat, karena ini menjadi satu basic need yang sangat fundamental, satu fondasi yang esensial kita sebagai kalangan yang beragama, sehingga harapannya menjadi pribadi yang selamat di dunia wal akhirah. Itu harapan kita tentu. Sehingga Sa'id Biddaroin, bahagia di dalam dua sisi kehidupan dunia dan akhirat itu adalah harapan, mimpi, is our dream for us, every human being, gitu ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh sambil menunggu beberapa ini yang masih masuk ya, saya menyapa beberapa di sini. Ada Mas Faisal, Mas Bahar Razi, ada beberapa video yang memang tidak dihidupkan, Mbak Hasna, Mas Ali Akbar ya. Silahkan kalau memang masih proses di sini, Mbak Julia ya, Mbak Dia, ada macam-macam ini sudah. Ini Mbak Lufi ini duduk di kursi apa ini Mbak Lufi? Oh, di rumah ya. Oke. Di slide yang selanjutnya ya. Harapan saya, sekalipun teman-teman di situ videonya tidak dihidupkan, berharap betul kita tetap mendengarkan, menyimak ya, bahkan nanti terlibat di dalam diskusi aktif kita, sehingga tidak menghidupkan video bukan karena sambil tidur ya, bukan berarti sambil tidak menyimak gitu kan, sehingga kita saling memberikan satu bentuk menghormati, sekalipun kemudian teman-teman mungkin tidak sepenuhnya bisa hidup videonya, tapi kita berharap esensi untuk tetap menyimak itu menjadi satu hal yang harus dilakukan, begitu ya. Baik, ada 3 tema besar yang kita kaji. Pertama adalah pada bahasan tentang syahadah. Jadi kalau kemudian kita membahas tentang syahadah, ini sambil yang masuk ya, sambil mengadmini yang masuk. Oke, yang masuk Mbak Jessica, Mas Taufik. Good. Jadi teman-teman sekalian, syahadah itu kalimat la ilaha illallah. Ya, boleh sambil dicatat beberapa. Nanti materi juga sebelum UTS tentu akan saya berikan. Tapi kalau mau di mood ya, dibuat catatan jauh lebih bagus. Makna kalimat ini memberikan pengakuan bahwa kita ini mengaku tiada Tuhan yang patut untuk kita sembah kecuali hanya Allah. Dan konsekuensi ini tentu membawakan dampak ya terhadap satu bentuk kalimat la ilaha illallah itu. Menafsirkan la ilaha illallah berarti
tiada Tuhan yang mencipta alam semesta ini kecuali Allah. Nah, makna ini tentu mendalam sekali karena kalau kemudian teman-teman sekalian misalnya nanti ya pada suatu waktu jadi advokat, suatu waktu jadi hakim, atau kemudian bahkan yang tergugat itu. Lalu keputusan ini tidak mungkin terjadi kecuali memang ini otoritatif, ya. Sepenuhnya adalah hakim yang bisa menentukan. Itu bahaya. Karena di situ tidak ada ketauhidan. Hakim itu adalah utusan Allah untuk memberikan satu bentuk ya keadilan di antara dua perkara atau satu perkara di antara dua orang, misalnya itu. Nah, hal-hal yang semacam ini menempatkan bagaimana kesaksian la ilaha illallah bahwa Allah itu adalah sesembahan yang utama, tiada Tuhan selain Ia, tidak ada yang mampu mengatur segalanya kecuali Allah dan kita mengikuti aturan-aturan itu berbahaya kalau tidak kita tempatkan pada ranah memaknai syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah ya berarti kita mengakui betul kita ini orang yang mengaku adanya Tuhan, bukan ateis. Yang kemudian tidak mengaku, loh apa ada yang tidak mengaku Tuhan banyak ya. Teman-teman kami yang di khususnya di barat itu banyak yang tidak mengaku Tuhan. Lalu kalau begitu bagaimana Pak? Ya mereka menganggap bahwa dunia ini ada itu karena apa? Satu bentuk alamiah yang terjadi, natural proses. Lah kalau kemudian ada yang baik dan buruk, kenapa kemudian orang ateis tetap berbuat baik? Menurut mereka supaya kehidupan dunia ini bisa berjalan lebih baik. Itu aja. Bukan karena kemudian ingin mengharapkan pahala dari Tuhan atau takut dengan punishment, dengan ancaman neraka yang diimajinasikan atau dihadirkan kepada pribadi-pribadi yang tidak baik. Ya, inilah kenapa kemudian keperbedaan kita orang yang beragama mengakui adanya Tuhan, apalagi Muslim mengakui hanya Allah semata, dan sementara yang lain tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya Tuhan di alam semesta. Yang kemarin kita singgung tentang agama itu ada wisdom religion, lalu ada Abrahamic religion. Di antaranya bahwa Buddha misalnya itu tidak mengakui adanya Tuhan, walaupun mereka beragama. Lalu apa yang nanti ketika misalnya ya Mas Ali atau Mbak Intan lalu bertanya, Pak kalau begitu bagaimana nanti kalau misalnya suatu waktu sudah reinkarnasi, sudah selesai surga dan neraka. Di dalam perspektif, di dalam keyakinan teman-teman yang memeluk agama Buddha, mereka kemudian membangun konsepsi adanya nibbana. Gitu. Jadi Mas Fakih nanti tidak selamanya di neraka, misalnya dalam persepsi orang Buddha. Setelah masuk neraka karena perbuatan buruk selama di dunia, reinkarnasi entah jadi gajah, jadi hewan-hewan begitu ya. Lalu masuk surga bagi yang baik, mendapatkan karmanya, lalu yang buruk misalnya Mas Ali Akbar dapat buruknya, lalu ditempatkan di neraka ataupun surga selesai, lalu nibbana. Nibbana itu kondisi alam semesta tidak ada apapun. Tuhan tidak ada, manusia tidak ada, malaikat pun tidak ada, hewan semuanya tidak ada. Nibbana, hening. Kalau kita tidak, di dalam tahapan ketauhidan syahadah kita itu tidak ada Tuhan selain Allah, kita nanti kemudian akan dimatikan di alam kubur. Alam kubur kemudian ada questions ya, from the angels dari para malaikat, marrabbuka, ya, man nabiyuka, siapakah Tuhanmu, siapa nabimu, kita buka ya bagaimana tentang kitab sucimu ya, lalu kemudian di apa tidurkan sampai nanti hari pembangkitan ya, sangkakala ditiup lalu kiamah datang ya. Ya idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Karena sahabat membasa untuk azwajan salah. Terus itu berkembang tentang kiamah itu. Lalu kemudian dibangkitkan semuanya sampai yang hisab surga neraka. Khalidina fiha. Salamun alal. Kan gitu. Jadi sampai kemudian Tuhan hadir memberikan salam ya kepada orang-orang yang di surga, lalu kemudian orang-orang yang amil sayyi'at di neraka, khalidina fiha, dan itu lalu di dalam
ajaran yang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an, kemudian Tuhan ya memberikan keberkahan terhadap ahli surga dan neraka, dan itu berkelanjutan sampai khalidina fiha wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kan konsepsinya begitu. Nah, syahadah ini teman-teman sekalian memberikan konsekuensi kita eh, apa? Ada beberapa ya. Ini coba saya share dikit tentang syahadah ini. Betapa kalau kemudian kita mencoba untuk melihat di tahapan ini, ya, kita bisa melihat misalnya harus ada ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu seperti sekarang, ya bahaya. Ya, ada guru, ada ilmu, ada keyakinan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kemudian mencari Tuhan, apakah ini rembulan, apakah ini bulan, Tuhan kita, apakah ini matahari, dan seterusnya. Misalnya Mbak Mega juga bertanya-tanya. Lalu ada proses di situ menerima, ada ketundukan, ya. Mas Gilang juga begitu. Proses-proses pertama kemudian kita ini belajar tentang PAI, itu sesungguhnya bagian dari proses untuk tahu tentang la ilaha illallah, meyakini, bahkan kemudian memiliki ketundukan dan jujur. Nah, seberapa kemudian jujur ketika kemudian misalnya maaf ya, contoh yang di sini misalnya ya nggak kelihatan videonya aja. Mbak Alia misalnya sama Mbak Intan. Ketika bertanya, apakah benar Tuhan itu ada? Nanti kita balik. Situasi ketika kemudian sakit. Ya, misalnya Mbak Alia, janganlah temannya Mbak Alia. Oh, berarti teman-temannya ini. Enggak, teman yang lain gitu ya. Misalnya diuji oleh Allah sakit yang sangat gitu. Lalu dia diberikan situasi seakan mau meninggal dunia begitu. Kira-kira merasa enggak itu bahwa Tuhan seakan memang dia butuhkan dan ada? Ya, sih. Ya, Mas Fakih misalnya, Mas Yunus itu tengah lautan ya, mau ke Pulau Seribu atau kemudian yang di Jepara sana itu ya. Lalu diguncang itu kapalnya 3-5 meter gelombang tinggi. Kira-kira merasa enggak? Lalu di situ Tuhan kita butuhkan. Saya merasa itu ketika kapal itu mau luar biasa bergoyang luar biasa, kita kayak mau mati itu baru kayak lebih butuh Tuhan. Ya, misalnya Mbak Fasa atau Kiri itu naik bis saja yang ugal-ugalan itu, bung, bung, bung gitu. Itu kalau kata Gus Dur itulah sopir-sopir yang membantu kita untuk mengenal lebih dekat Tuhan karena mengenalkan kepada kematian. Mesti la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah. Wah, sopirnya dengan begitu luar biasa ya mengguncang keimanan kita itu di dalam situasi ketika memang kita mau meninggal dunia. Nah, ini menjadi satu bentuk terapi yang sangat luar biasa ketika kemudian kita merasa bahwa dalam kondisi ketika kita mempertanyakan syahadah kita sendiri, maka kita ini sesungguhnya sedang mencoba mencari Tuhan yang lebih kita merasakannya. Jadi ketika kemudian kita juga melihat ada kesaksian ya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu kita juga mendapatkan syarat-syaratnya. Di antaranya yang kita lihat, ya mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hati, mengikrarkan. Kalau memang kita mengakuinya Rasulullah itu adalah teladan kita, ya kita jalani. Ya, seperti misalnya, maaf ini misalnya Mas Fakih Akbar, wah dalam gambarnya ini contoh. Mas Fakih, oke, look at the opposite. Ya, ini teman lihat. Misalnya rambut Mas Fakih ini, ya, ini sebenarnya tidak ada masalah. Tapi begitu sholat, kira-kira ketika menutupin dahinya, itu sah enggak sholatnya? Ya, oke, nggak sah. Maka harus dilingkap ke atas, ya, harus disingkap ke atas. Kita di kopiah ini sesungguhnya untuk membantu ketika rambut kemudian tidak menempel di dahi. Tapi apakah misalnya di dalam gambaran ini, baik kemudian Mas Yunus yang rambutnya, kalau Mas Yunus ini pakai sujud nggak perlu ke atas kan, tapi Mas Fakih yang rambut kebetulan depan di dahi itu banyak, lebih panjang, ya harus ini. Apakah kemudian kita harus meniru Rasulullah di dalam konteks ini? Rasulullah itu kalau mau ditiru, rambutnya malah gondrong, gondrong ke belakang sini sampai
di atas bahu. Kalau mengikuti Rasulullah, tapi yang kemudian kita ikuti adalah sunnah Rasul. Ketika kemudian kita sujud itu tidak menjadi sah ketika rambut itu menutupi bagian dahi kita. Nah, jadi kalau kita kemudian mengikuti Rasulullah, sunnah pun tidak lalu mengikuti semua apa yang kemudian Rasulullah pada sisi kesunahan beliau, rambutnya yang gondrong, pakai jubah gitu. Enggak, tetapi pada sisi-sisi yang kemudian ungkapan ikrar beliau yang bagus, rasa cinta kasih, ya, lalu bagaimana ungkapan-ungkapan yang penuh kelembutan, mencintai kedamaian, menebarkan kasih sayang, selalu manfaat dalam kehidupan, menjalankan waktunya. Itu yang kemudian di dalam proses kita mengimplementasikan syahadah, tauhid kepada Allah, juga tauhid kita, syahadah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi clear ya pada persoalan syahadah ini kita bisa mengambil beberapa manfaatnya. Di antaranya adalah mencintai Rasul, ya, more than, ya, yang ada, ya yang lain kan begitu. Jadi kita mencintai Rasulullah, mencintai Allah melebihi yang lain. Kemudian orang tua, lidzabul qurba, mencintai fakir miskin di dalam kerangka memberikan kasih sayang terhadap teman-temannya, ya, menghindari sifat-sifat yang munafik. Nah, penting ini teman-teman yang fakultas hukum gitu. Karena nantinya ketika, maaf ya, karena saya pun demikian di fakultas hukum Islam itu, teman-teman yang di pengadilan agama atau menjadi teman-teman yang di advokat dan lain sebagainya, itu kemudian juga beberapa situasi itu seakan, ya, memberikan ruang mereka untuk melakukan sifat-sifat yang kurang jujur dan lain sebagainya. Ini secara apa kita saling memberikan, ya, masukan baik sejak awal, hindari sifat-sifat yang kurang baik. Kapan? Dimulai dari sejak mahasiswa. Jadi pribadi-pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang kemudian kalau boleh saya katakan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada CCTV, tetapi CCTV is a tool, alat untuk membantu kita merasa seakan diawasi. Tetapi kalau di ruang yang tidak ada CCTV, kita nggak merasa nggak ada yang ngawasin kan. Itulah kenapa kemudian syahadah kita mengakui adanya Tuhan itu membuat kita memiliki realizing, kesadaran, awareness bahwa Tuhan selalu memantau kita. Whenever, dimanapun, wherever, kapanpun. Ya. Jadi situasi ini yang menjadi penting. Insya Allah lah saya, teman-teman semuanya, kalau kemudian memiliki kesadaran ketuhanan yang kuat, ya, profesi apapun nantinya dalam penempatan, ya, di dalam lokasi kerja yang kayak apa, kita tetap memiliki ketahuan yang bagus. Nggak perlu kasakusuk menjadi orang-orang yang oportunistik, yang mencari perhatian manusia terlalu berlebihan, ya. Apalagi mencari satu sisi apresiasi dengan cara mensikut kanan kiri, ya, keserakahan terhadap duniawi yang berlebihan lalu memanipulasi data. Seakan Tuhan tidak ada, padahal Tuhan selalu menyaksikan, dibantu dengan struktur malaikat rakib dan atid. Ini tolong diperhatikan nih, ya, di screenshot juga nggak apa-apa. Ya barangkali nanti teman-teman semester kapan, ya kan, saya sudah guru besar lalu teman-teman misalnya ya nggak tahu lalu jadi pejabat negara, Mahkamah Konstitusi ataupun yang lainnya begitu ya, ini tolong di screenshot. Amin insya Allah bakal jadi ketua Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan seterusnya, ya, jadi advokat yang luar biasa di tingkat nasional, whatever lah, atau kemudian menjadi orang-orang yang dinyatakan secara sosial itu biasa tetapi memiliki kurang kemanfaatan yang bagus. Look, seringkali kita tidak sadar, ya, bahwa rakib atid itu mencatat seluruh amal kita, termasuk sekarang. Teman-teman yang tidak menghidupkan video, mungkin saya tidak bisa melihat dan memang tidak bisa melihat. Dan biarkan saya tidak melihat itu, tetapi yakinlah bahwa ada rakib atid yang mencatat di situ. Look, ya, ini menjadi satu satu bentuk peneguhan yang sangat kuat, ya, apakah nanti Mbak Mega, Mbak Fakih, Mas Gilang dan seterusnya, apapun profesinya nanti itu bangun kejujuran karena kita merasa kalau kita hubungkan dengan ihsan yang kemarin, ka'annaka ya Allah,
seakan kita melihat Allah. Atau kalau tidak, Allah yaraka, Allah sedang melihat kita. Ya, disinilah ada struktur malaikat-malaikat yang selalu melihat kita. Baik, sampai di sini sebelum materi yang kedua, subtema yang kedua, barangkali ada yang mau di-sharingkan, silahkan. Ini sudah 85 ya. Mangga kalau ada. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya Iya, saya mau jawab Mas Ali. mengenai belajar Al-Quran menggunakan media elektronik. Mm-mm. Apakah sanadnya bersandar langsung kepada Rasul atau tidak ya Pak? Elektronik itu apanya? Ya seperti di HP gitu Pak. Mm-mm. Belajar Al-Qurannya tuh. Oke, good. Sebelumnya sebelum memakai HP pernah ngaji enggak sama Ustadz, Kiai gitu? Ya misalkan pernah gitu ya Pak. Mm-mm. Ya, Kak. Tapi dia banyaknya lebih belajar pada elektronik gitu Pak. Oke. Baik. Apakah sanadnya langsung ke Rasul atau tidak gitu? Ya, ya, oke, good question. Dipahami begini, sanad itu adalah yang kesambungan, ya, kesambungan ilmu yang nyampe kepada Rasulullah. Al-Quran dari Allah, ya, Filauhil Mahfud diturunkan melalui malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Iqra mana biqari. Jawaban Rasulullah di Gua Hira saat itu gitu. Enggak, saya bukan orang pembaca. Mana biqari, saya tidak tahu. Sampai kemudian diajarkan kepada Rasulullah ya berangsur-angsur selama 22,5 tahun itu Al-Qur'an menjadi utuh yang disampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu lalu diajarkan pada yang selanjutnya para sahabat hafal Quran dan sampai kepada kita para ulama lalu kita belajar dari para kiai-kiai. Apakah itu kemudian dalam qiraah yang sab'ah dan seterusnya ya. Nah, itu sanad. Pertanyaannya adalah misalnya saya dan Mas Ali. Nah, ini kita langsung contoh. Saya memiliki sanad ya dari para santri Mbah Abdullah Salam lalu naik terus ya sampai misalnya saya belajar qiraah sab'ah di Jogja ya dengan Yai Najib ya. Najib terus naik gitu ya. Terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, someday saya Mama Yunus nih. Lalu saya lupa di juz 29. Mas Yunus, pinjem dong HP-nya. Saya baca nih, tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, itu saya pakai handphone. Ketika pakai handphone, ini alat handphonenya, Mah. Tetapi secara sanad, apakah saya tidak memiliki sanad kepada Rasulullah? Punya. Karena saya nyantren 7 tahun, nyantri qiraah sab'ah pada kiai-kiai yang itu nyambung kepada Rasulullah. In case ya someday lalu saya lupa, saya pinjam HP-nya Mas Yunus untuk tadarus ya. Apa yang kemudian dalam Al-Qur'an saya punya sanad itu, ini alatnya, handphonenya. Tapi pada kasus misalnya Mas Ali ya, pada situasi misalnya Mas Ali Akbar, oke, lalu nggak pernah ngaji, lalu pakai handphone. Nah, itu nggak punya sanad kepada Rasulullah. Alatnya pun itu tidak tepat. Gitu. Jadi yang terpenting justru bukan handphonenya, tetapi memiliki ya pembelajaran terhadap kesambungan sanad tadi. Jadi Mas Ali kalaupun pakai handphone sekarang, tapi memiliki sebelumnya pernah ngaji terhadap kiai ini dari mulai Alif Lam Mim, ya, dari Al-Fatihah sampai Qul Huwallahu Ahad 30 juz itu sudah memiliki sanad, sekalipun kemudian ngaji setelah sanadnya selesai itu kemudian pakai handphone. Bisa terpahami kan, Mas Ali ya? Ya, bisa Pak. Ya, oke. Nah, pertanyaan lanjutan barangkali ya, ketika kemudian Mbak Via atau Mas Ali sampai lalu berangkat kemana misalnya ya rekreasi begitulah ke Malang. Lalu apa? Di bis dibaca itu Qurannya. Begitu turun bis di SPBU atau di masjid di dekat batu sana, lalu masuk ke WC. Boleh enggak itu?
bawa handphonenya. Ya, karena di situ Ya, ada tidak. tidak. Kalau tidak handphonenya Ya. taruh di mana? Hilang, taruh di sorokan loker masjid ya hilang gitu. Ya, yang menjadi perdebatan sampai sekarang begitu. Nah, ini yang perlu diteguhkan. HP, handphone itu bukan mushaf Quran. Jadi dia sebenarnya secara Oke. barang boleh gitu. Tapi jangan terus dibuka Androidnya itu, smartphone-nya. Pas bagian handphone itu adalah aplikasi Quran. Quran. Iya, apalagi sambil dibaca di WC itu. Itu yang parah itu. Ya. Atau kadang saya guyonin putra saya yang hafalan Quran di WC itu. Nah, kalau hafalan keluar WC, jangan hafalan surat-surat pendek di dalam WC. Mungkin karena masih kecil ya. Tapi ini yang menjadi teman-teman kita perlu sadari. Jangan pernah membaca Al-Quran. Salah satunya tempat yang tidak dibolehkan itu adalah di dalam WC, hammam. Makanya doa kita itu auzubillahi minal khubus wal khobais. Jadi setan-setan perempuan ya dan laki-laki karena itu tempat yang paling buruk. Ya, Mas Fakih ya. Jadi tempat yang inspiring itu memang toilet kan, ya. Mas Fahri juga itu. Kalau di toilet apalagi Mbak Dira atau misalnya Mbak Era itu kalau mandi bisa 30 menit. Pak, mau tanya Pak, Iya, silakan, silakan. mau tanya itu, kalau baca Quran itu sunnahnya Rasul kan di apa? Ada tartil sama tilawah, itu bagusnya yang mana Pak? Bagusnya yang tartil. Penjelasannya? Penjelasannya waratilil Qur'ana tartila. Cek nanti di surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw minqus minhu qalila aw zid 'alaihi waratilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Maka bacalah di tengah malam itu. Waratilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil. Laisa tilawah. Tilawah itu menjadi seni, the art of reading Quran. Nah, ini yang menjadi penting. Artinya apakah salah? Tidak. Tetapi mana pertanyaannya tadi adalah mana yang lebih bagus? Tartil. Bahkan di Al-Quran disinggung kita itu. Ya, jangan sampai kau baca Al-Quran lebih dengan tergesa-gesa. Karena apa? Karena targeting mendapatkan bacaan misalnya satu hari 5 juz. Lalu bacaannya tidak terlalu di ini. Tadi misalnya di juz 29 itu. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas samawati sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqis samawati wal ardi terus. Wa hadza laqad zayyana as-samaa'a dunya bi masabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa 'adna lahum as-sair. Itu kan kurang tepat. Walaupun memang bagi maaf ya teman-teman yang memang kita hafiz di Al-Quran itu membacanya pada wilayah tadarus dan wilayah yang tartil, ya kan begitu. Tapi kita meyakini yang hafiz itu semuanya udah tuntas di tahsinnya, di makhrajnya dan seterusnya. Tetapi pada kondisi yang terbaik adalah bacalah Al-Quran itu waratilil Qur'ana tartila. Contohnya misalnya ya ketika kemudian tengah malam tadi Mas Ali ya, bukan Mas Fahrul Razi ya, Fahrul Razi lalu membaca di tengah malam Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Makhrajnya enak, suaranya enak, kita juga memahami enak. Ya Rabb, Engkau bukakan kami jalan kemudahan. Gitu, dan Engkau berikan yang surqallah nasran aziza. Engkau yang memberikan kami pertolongan yang bagus. Nah, itu ketika kemudian kita baca dengan tartil, kita mendapatkan makhrajnya baik, ya, how to understand about the text of Quran itu kita bisa merasakan juga. Nah, dan disitulah kenapa kemudian afala tatafakkarun, afala ta'qilun itu kemudian lebih tercapai. Itu Mas Fahri ya, kira-kira ya. Good. Masih Pak.